Sidratul Muntaha itu orang yang memiliki atau orang yang menuju kepada kesadaran tertinggi, kesadaran puncak. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sehingga terwujud proses ke Sidratul Muntaha. Saat dia proses berangkat dari Masjidil Haram, kemudian dalam perjalanan di malam hari, maknanya sebuah perjalanan yang tidak tertuntun, satu perjalanan dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kelaliman dan kedoliman, dunia yang penuh dengan perilaku keserakahan. Ini adalah perilakunya orang-orang yang sujudnya itu nilai karena hasil. Jadi sholat karena ganjaran, sholat karena widodari, sholat karena bisa nyaur utang, sholat karena jodoh, sholat ibadahnya itu tanpa ibadah tapi haram, menjadi Masjidil Haram. Berangkat dari masjid tempat-tempat sujud yang haram. Haram itu iri, dengki, itu haram. Dunia ini adalah tempat sujud wastakmarokum fiha. Dunia ini adalah tempatnya untuk wastakmarokum menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah. Wastakmarokum fiha, untuk memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, melakukan penataan. Wastakmarokum fiha, memakmurkan di dalam kehidupan sebagai apapun dan menjadi apapun. Dunia ini sebagai masjid untuk melakukan penataan, keharmonisan, keselarasan, keserasian, memakmurkan buminya. Faktanya dirusak, faktanya tidak harmonis, faktanya benturan, faktanya olo-oloan, faktanya suka bully-membuli, sehingga menjadi Masjidil Haram. Kita berada di lingkungan masjid yang haram, masjid yang ilegal. Kemudian itulah situasi malam hari dunia ini. Saat tidak ada matahari, saat tidak ada cahaya, tidak ada lampu, disebut sebagai lailan, disebut sebagai posisi malam hari, posisi gelap. Sehingga berjalannya meraba-raba, mengira-ngira, prasangka, don, praduga-praduga, tafsir, judi, perjudian, gambling. Jadi pada saat tidak ada pedoman pasti, wong judi itu orang yang tidak memiliki pedoman pasti dalam income, pemasukan ekonomi, kemudian mengatakan semoga untung. Tapi berapa persen sing untung wong judi itu? Terus kemudian entuk betok piro? Sing arisan wis pasti betok wae, ora iso mastekne saiki iso betok kan? Umpamanya kan begitu. Nah, itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu berpikir secara tuntas, berpikir secara mendalam, berpikir nganti mentok. Bagaimana nasib jiwaku ke depan jika saya tidak melakukan penataan sejak awal, jika saya tidak mengembangkan potensi-potensiku dan tidak mengembangkan kemampuan bersosialku, jika tidak mengembangkan keterampilan-keterampilanku, kemampuan administrasiku, kemampuan keuanganku. Bagaimana nasib jiwa saya ke depan jika saya sejak awal tidak mempersiapkan diri, kemudian mencari lentera cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup, sehingga disebut sebagai tempat sujud. Mikiro di dunya jangan hanya di pinggir, tapi mentok sampai pada titik tertingginya. Aqsa itu maknanya adalah titik terjauhnya. Aqsa itu mentok. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini sebenarnya tidak ada kaitannya karo masalah yang disebut semata-mata hanya ayat Isra Mi'raj. Biasanya ayat ini muncul hanya pada saat Isra Mi'raj. Ayatnya mesti ini.
Kemudian perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai pada Sidratul Muntaha. Memetik buah sidroh itu sebuah pohon yang rasanya tidak ada bandingannya di buah terenak di dunia ini. Itu sudah tafsir. Warnanya putih seperti air tapi lebih jernih. Itu katakanlah sing ngomong kan juga dari dasar sebuah tafsir. Tapi mana Sidratul Muntaha? Muntaha itu puncak. Muntaha itu puncak. Sidroh, sadaruhu. Sidroh itu adalah kesadaranmu. Sidratul Muntaha miliki kesadaran puncak. Itu Sidratul Muntaha. Jadi Nabi Muhammad perjalanan sebagai manusia di dunia dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai wujudnya kesadaran puncak sebagai hamba. Begitu. Lagi krungu ya. Tapi lagi mosok kan ya. Ngopo kok lagi diungkap? Nek diungkap biyen-biyen akeh wong nesu. Akhirnya mestine wis gak wis wayahe gak to. Jadi itu Sidratul Muntaha itu kesadaran puncak dalam menjalani hidup.